perkenalkan, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ini ada 4. Yang pertama pada zaman Rasulullah, yang kedua pada zaman sahabat, yang ketiga pada zaman tabi'in, yang keempat adalah sejarah gerakan tadwin hadis. Nah, saya Alvina Najib Madamayanti, NIM 201 101 050 013 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis pada zaman Rasulullah. Sejarah perkembangan hadis pada zaman Rasulullah ini, hadis pada zaman Rasulullah kebanyakan masih dihafal oleh para sahabatnya. Walaupun ada sebagian sahabatnya yang menulis atau mendokumentasi secara pribadi. Nah, tapi tidak semuanya itu mengikuti atau menghadiri majelis Rasulullah, dikarenakan ada yang sedang berhalangan, ada yang berdagang, ada yang sedang di sawah atau berkebun. Nah, apabila salah satu dari sahabat atau yang hadir tidak menghadiri majelis Rasulullah, mereka akan meminta kepada yang hadir untuk menceritakan atau menyampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam majelis tersebut. Yang faktor mendukung pemeliharaan hadis pada zaman Rasulullah itu 1. Kejernihan hati dan kuatnya daya hafal. Bangsa Arab sejak zaman jahiliyah dikenal dengan kuatnya daya menghafal. Itu disebut dengan bangsa yang ummi atau umat yang ummi. Karena mereka bangsa Arab menghafalnya itu sangat cukup tinggi atau daya ingatnya itu sangat cukup tinggi. Buktinya mereka mampu menghafal syair-syair dan khutbah yang panjang dengan sekali mendengar. Yang kedua, minat kuat terhadap agama. Bangsa Arab sangat yakin bahwasanya tidak ada jalan lain untuk kemuliaan dan kehormatan di antara umat yang lain kecuali dengan umat Islam atau agama Islam. Yang ketiga, ketundukan hadis dalam agama Islam. Cinta dan ketundukan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebuah ketundukan yang sudah mendarah daging. Nah, apabila para sahabat sudah menghafal, mereka akan sangat mustahil untuk melupakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah karena para sahabat mencintai dan tunduknya kepada. Yang keempat, Nabi mengetahui bahwa para sahabat akan menjadi pengganti beliau. Nabi sangat menaruh perhatian terhadap hadis-hadis yang beliau sampaikan. Berikut beberapa metode Nabi dalam menyampaikan hadis. Nah, menyampaikan hadis sedikit demi sedikit, berbicara dengan ringkas dan sederhana. Jadi, apabila Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan, yang mendengar itu bisa mendengarkan dengan secara jelas dan tidak banyak-banyak gitu, cepat menangkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, yang kelima, penulisan hadis. Penulisan hadis ini ulama berbeda pendapat. Ada yang meriwayatkan memperbolehkan menulis hadis, ada yang tidak memperbolehkan. Nah, yang tidak memperbolehkan itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan yang sedangkan hadis yang membolehkannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syain. Nah, menyikapi hal tersebut, bahwa hadis pelanggaran penulisan hadis adalah penulisan untuk dijadikan bacaan umum di kalangan para sahabat, sedangkan apabila hanya untuk disimpan pribadi maka diperbolehkan. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Zulfa Rashidah, NIM 20111105010. Di sini saya akan berpresentasi tentang perkembangan hadis di masa sahabat. Sahabat Nabi yang mengerahkan segenap daya dan upayanya untuk meneruskan dan memelihara peninggalan Nabi Muhammad SAW. Pada periode sahabat ini, beliau belum memikirkan untuk mengumpulkan dan mengkondisifikasikan hadis, dikarenakan apa? Masih banyaknya masalah yang dihadapi di saat itu.
Waktu itu juga Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW masih fokus untuk membukukan Al-Quran karena dikarenakan banyaknya orang non-Arab itu masuk ke agama Islam. Ditakutkan beliau adalah mereka tidak akan bisa membedakan mana Al-Quran dan mana hadis. Berikut ini saya akan menjelaskan pedoman pada masa sahabat Nabi. Pedoman pada masa sahabat Nabi itu ada 3. Yang pertama, pengurangan riwayat dari Rasulullah. Masa ini juga dikenal dengan masa taklil ar-riwayah atau pengurangan riwayat. Maksud dari pengurangan riwayat adalah mengurangi riwayat adalah kekhawatiran kepada orang yang banyak meriwayatkan hadis akan salah atau lupa untuk menyebutkan riwayat tersebut. Yang kedua adalah berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis. Para sahabat juga tidak akan menerima berita sebelum berita itu diperiksa siapakah yang membawa berita tersebut dan apakah isi berita tersebut. Beliau juga apabila berita tersebut dari orang yang sangat jujur, orang yang adil, orang yang dapat dipercaya dan lain-lain, maka berita tersebut akan diterima oleh sahabat. Sedangkan tetapi sebaliknya, apabila berita tersebut dari orang yang tidak baik dan fasik, tidak objektif dan lain-lain, maka berita tersebut tidak akan diterima oleh sahabat. Kenapa kok tidak diterima? Karena bisa menimbulkan musibah kepada orang lain, bisa menimbulkan penyesalan, bisa menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sahabat yang dikenal dengan sangat hati-hati dalam menyampaikan dan menerima hadis itu adalah sahabat Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang kecuali orang itu membawa seorang saksi untuk memastikan apakah riwayat tersebut benar ataukah tidak. Andaikan riwayat itu benar, insya Allah akan diterima oleh Abu Bakar. Dan ketika riwayat itu salah, tidak akan diterima oleh Abu Bakar. Yang ketiga adalah pengujian terhadap semua riwayat. Para sahabat akan membandingkan setiap hadis yang mereka terima dengan nashah dan kaidah agama. Apa yang dimaksud dengan nashah? Nashah itu adalah lafadz yang petunjuknya jelas, dan nashah adalah lafadz yang petunjuknya jelas untuk makna yang disampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Jamila. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang tidak mengenakan hati kalian, saya mohon maaf. Dan apabila penjelasan saya kurang memahamkan kalian, saya mohon maaf banget karena saya juga masih belajar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Hasanah, NIM 202101050004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan hadis pada masa tabi'in dan gerakan tadwin hadis pada masa tabi'in. Perkembangan hadis pada masa tabi'in adalah masa kodifikasi hadis yang secara resmi diperintahkan oleh seorang khalifah, yaitu perintah untuk membukukan hadis yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan sahabat membukukan hadis. Ditakutkan hadis akan lenyap disebabkan wafatnya para ulama.
Sahabat pertama atau orang pertama yang melakukan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah Muhammad bin Ziyad Az-Zuhri, dan dinilai oleh para ulama sebagai tokoh ulama yang menghimpun hadis atas perintah khalifah secara langsung. Adapun bentuk-bentuk hadis yang terhimpun pada masa tabi'in ini adalah: yang pertama, al-musannaf. Al-musannaf adalah pembukuan hadis yang berdasarkan dari klarifikasi hukum fikih yang di dalamnya terdapat hadis ma'ruf, mauquf, dan maqtu'. Adapun contoh-contoh kitab al-musannaf adalah kitab al-musannaf karangan Abdul Razak bin Hammam Asy-Syan'ani. Yang kedua, al-mu'tan. Al-mu'tan secara bahasa adalah sesuatu yang dimudahkan, sedangkan secara istilah diartikan sama dengan kitab al-musannaf. Adapun contoh-contoh kitab al-mu'tan adalah mu'tan karangan Imam Malik. Yang ketiga, musnad. Musnad artinya adalah hadis yang dihimpun berdasarkan sahabat yang meriwayatkannya, sedangkan penanamannya disandarkan kepada orang yang mengumpulkannya. Seperti contohnya Musnad Asy-Syafi'i dan Musnad Ahmad Hambal dan Musnad Ahmad bin Hambal. Dan adapun sejarah dan gerakan tadwin hadis pada masa tabi'in. Tadwin hadis pada masa tabi'in atau mengumpulkan hadis pada masa tabi'in ini mengalami pada asa keemasannya, di mana para ulama ahli hadis untuk menulis hadis dengan beberapa model tulisan, yaitu yang pertama, musnad. Diartikan kitab hadis yang mengumpulkannya berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Yang kedua, al-jami. Al-jami adalah hadis yang menghimpun 8 tema pembahasan, yaitu yang pertama, akidah. Yang kedua, al-ahkam atau yang disebut dengan hukum. Yang ketiga, ar-riqat. Yang keempat, adab makan dan minum. Yang kelima, tafsir, sejarah, dan biografi. Yang keenam adalah bab syafar atau tentang perjalanan, qiyam tentang berdiri, dan qu'ud tentang duduk. Yang ketujuh, adab fitnah. Yang ketujuh, bab fitnah. Yang terakhir adalah manakib dan matsalib. Yang ketiga, sunan. Sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dalam kitab fikih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang baik dalam penyampaian presentasi, saya mewakili kelompok 2 minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.